Shalom, selamat pagi. Ada firman berkata bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari saudara semua yang terkasih, kita patut bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Mari kita pujikan satu pujian bahwa aku hendak selalu bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Amin. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Tuhan begitu luar biasa sudah memberkati kami, sudah memelihara kami. Bahkan Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh tidak kekurangan suatu apapun. Ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur buat berkat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita akan buka lagi di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 25 sampai dengan 26. Yakobus pasal 2 ayat 25 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin, puji Tuhan. Kembali lagi kita flashback tentang bagaimana seorang Rahab ini menjadi pahlawan iman atau menjadi teladan iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, Yakobus menulis surat ini dengan proses Rahab ketika di dalam Yeriko itu rentan waktunya sangat jauh. Rentan waktunya sangat jauh. Tetapi justru Rahab salah satu. Ya, kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Yakobus 2 ini ada Abraham, ada juga contohnya Rahab. Rahab ini salah satu yang menjadi contoh bagaimana setiap kita, kalau kita punya iman tapi kita tidak ada perbuatan-perbuatannya, itu mati. Kenapa Rahab dicontohi? Bapak Ibu Saudara, Rahab itu menyembunyikan dua pengintai yang diutus Yosua. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan? Karena apa? Karena Rahab mengadakan langkah iman yang luar biasa di dalam kehidupannya dengan, ini yang perlu kita garis bawahi, dengan apa? Dengan dalam tanda kutip bisa mencelakakan diri sendiri. Ketika Rahab itu bisa nanti tertangkap, dia akan dibunuh. Bahkan tidak hanya Rahab, saya ini percaya seisi rumahnya juga akan dibunuh. Seluruh keturunan Rahab juga akan dibunuh. Maka sebenarnya langkah iman yang dilakukan Rahab ini sesuatu yang keren. Kenapa? Karena langkah imannya tidak hanya mengancam keselamatan dia pribadi, tapi mengancam keselamatan seluruh keluarganya. Ini sesuatu langkah iman yang luar biasa. Dan ini perbuatan-perbuatan iman yang diharapkan Tuhan kita lakukan. Perbuatan iman itu tidak hanya berbicara mengenai apa yang Tuhan berikan dalam hidupku, apa yang Tuhan aku dapatkan daripada kegiatan-kegiatan yang aku lakukan untuk Tuhan, tidak itu. Tetapi iman yang dikerjakan adalah sesuatu yang nanti endingnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Seringkali kita mengerjakan langkah iman itu untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi Rahab di sini, kita belajar langkah iman Rahab untuk apa? Bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja, tetapi dia mengerti bahwa Tuhan Allah Israel yang harus dia ikuti, yang harus dia bela, yang harus dia imani. Ini langkah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita belajar dari seorang Rahab. Rahab yang rela langkah iman, tetapi bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Seberapa banyak setiap kita memiliki langkah iman untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita. Dan kita belajar dari Rahab juga. Ketika kita melangkah dengan iman, melakukan perbuatan-perbuatan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan sendiri juga tidak akan berhutang bagi setiap kita. Rahab dan keluarganya diselamatkan. Bahkan kita tahu Rahab termasuk di dalam silsilah daripada Tuhan Yesus. Sebuah penghargaan yang luar biasa yang diberikan Tuhan
atas hidup Rahab. Mari Bapak Ibu Saudara melangkah iman, melakukan perbuatan-perbuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidaknya fokus pada diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, ajarkan bagi setiap kami untuk kami melangkah dengan iman, melakukan perbuatan-perbuatan yang senantiasa untuk memuliakan nama-Mu. Bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk melakukan apa yang baik di dalam kehidupanku, tetapi ini semua aku kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengajaran pada pagi hari ini. Berikan kekuatan bagi setiap kami sehingga kami boleh melakukannya. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami serahkan pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.